Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran IPS kita terkait dengan dampak negatif dari globalisasi. Beberapa waktu sebelumnya kita telah mempelajari apa itu globalisasi, kemudian kita mempelajari apa saja yang terjadi pada masyarakat pada saat masuknya globalisasi, kemudian kita tahu hal-hal apa saja yang aspek-aspek apa saja yang berubah dalam globalisasi. Minggu lalu kalian telah menonton video tentang apa yang berubah, apa yang pertama kali berubah dari globalisasi yaitu aspek ekonomi. Kemudian saat ekonomi itu mengalami globalisasi, ekonomi tersebut menciptakan globalisasi di bidang-bidang lain seperti industrialisasi, kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Jadi dari video tersebut kalian telah mempelajari bahwa sumber utama atau yang memiliki power paling kuat dari globalisasi ini adalah bidang ekonomi. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan tentang dampak negatif dari globalisasi. Dalam buku cetak dan yang dimuat dalam kurikulum IPS kita saat ini, ada beberapa hal yang dicantumkan. Yang pertama yaitu westernisasi, kedua demoralisasi, kemudian ketiga kesenjangan sosial, keempat kriminalitas, kelima pencemaran, keenam kenakalan remaja, dan ketujuh yaitu individualisme. Jadi pertama westernisasi. Westernisasi adalah kebarat-baratan. Jadi banyak sekali hal-hal budaya-budaya dari barat yang masuk ke negara kita. Kenapa selalu yang dibahas adalah westernisasi? Kan pengaruh itu datang dari mana saja. Korea juga memasuki Indonesia, kemudian yang lainnya segala macam juga memasuki Indonesia. Namun westernisasi ini sebelum-sebelumnya adalah budaya yang sangat kuat, yang memiliki power paling kuat di antara budaya-budaya yang lain yang mendominasi di dunia ini. Jadi istilah westernisasi adalah hal yang paling lumrah, yang paling umum dibahas pada saat membahas tentang globalisasi. Namun menurut saya pada saat ini pun juga ke-Korea-Koreaan adalah hal yang baru dan itu termasuk globalisasi karena dulu mungkin kita lebih tertarik dengan westernisasi, kita suka dengan budayanya, kita suka dengan lagunya, banyak makanan-makanan seperti pizza, kemudian hamburger, kemudian ya makanan-makanan junk food yang asalnya adalah dari western, itu kita konsumsi dan kita nikmati. Kita menyenangi itu. Namun sekarang kan karena adanya kekuatan budaya-budaya dari Asia Timur, Jepang dan Korea menurut saya jadi banyak anak-anak muda terutama yang mengalami perubahan-perubahan hal-hal, perubahan-perubahan seperti gaya hidup, kemudian kesukaan, makanan dan segala macamnya itu sudah mulai mengadopsi dari negara-negara seperti Jepang dan Korea. Jadi itu juga termasuk dalam perubahan sosial, westernisasi seperti ini juga. Namun mungkin nanti akan ada istilah baru, bukan ke Korea-Koreaan, kan itu bahasa umumnya anak gaul sekarang. Kemudian yang kedua adalah demoralisasi. Yang harus tanda petiknya di sini adalah moral. Demoral. Biasanya kalau ada D, kemudian ada moral, berarti ada moral yang berubah. Ada moral yang sudah hilang. Jadi karena adanya westernisasi atau pengaruh-pengaruh dari luar, yang kita yakini akhirnya moral-moral yang sudah kita pegang lama itu terkikis. Misalnya ada banyak hal di Indonesia yang normanya itu sangat kuat. Kemudian karena adanya pengaruh kita menonton film-film barat, kemudian kita melihat bagaimana mereka berlaku setiap hari, akhirnya apa yang kita pegang selama ini, keyakinan kita tentang budaya di Indonesia itu akhirnya lambat laun akan berubah. Kita mengikuti orang-orang luar, kita mengikuti apa yang menurut kita, apa yang kita pilih. Akhirnya moral-moral yang dulunya kita pegang di Indonesia akhirnya mulai terkikis. Kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan sosial. Jadi globalisasi ini kan sangat cepat terjadi, sangat cepat ritmenya perubahannya. Namun tidak semua lapisan masyarakat itu bisa mengikuti dengan baik. Hanya orang-orang dengan kemampuan yang baik saja yang bisa mengikuti globalisasi ini. Jadi kita tahu bahwa teknologi pada saat ini itu sangat banyak, selalu ada perbaruan dalam teknologi. Handphone Apple digigit itu selalu mengeluarkan produk-produk baru, kemudian saingannya juga selalu mengeluarkan produk-produk baru, kemudian saingan-saingan yang lainnya juga selalu mengeluarkan produk baru, namun hanya orang-orang yang memiliki kemampuan lebih saja yang bisa mengikuti atau memenuhi kebutuhan akan benda-benda tersebut. Namun orang-orang yang tidak memiliki tingkat ekonominya tidak baik, maka dia akan tertinggal jauh dengan orang-orang itu. Jadi misal paling umum sih paling enak lihatnya di Jakarta ya. Jadi Jakarta itu kan banyak sekali lapisan masyarakat. Kemudian di sana ada gedung-gedung tinggi. Biasanya kalau misalnya kalian nonton TV atau kalian cari di internet, ada gedung-gedung tinggi. Kemudian di sampingnya ternyata ada perkampungan kumuh di tepi sungai. Nah, itu adalah bentuk dari
kesenjangan sosial akibat globalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah kriminalitas. Oke, di sini saya masukkan kriminalitas dan kenakalan remaja berbarengan. Jadi kriminalitas dan kenakalan remaja ini bukan merupakan sesuatu yang baru terjadi setelah globalisasi. Kriminalitas dan kenakalan oleh remaja itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Dari manusia masih sedikit sampai manusia sekarang sudah sangat banyak, kriminalitas itu ada dan kenakalan remaja itu ada. Namun, bedanya pada saat era globalisasi saat ini adalah kriminalitas dan kenakalan remaja itu melalui media yang berbeda. Misal dulu kriminalitas pencurian. Pencurian itu biasanya terjadi di bis-bis, kemudian orang yang lagi dembet-dembetan, kemudian tasnya di-cutter, kemudian diambil dompetnya atau diambil dompet dari kantong celana, kemudian kenakalan remaja biasanya dia melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sekolah dan ya kalian tahu kenakalan remaja. Namun pada saat ini kriminalitas itu berubah karena adanya teknologi, orang-orang tidak hanya mengambil uang yang ada di kantong orang lain, namun bisa dari rekening bank, kemudian melakukan penipuan penggelapan uang, kemudian membuat suatu bank-bank yang sebenarnya tidak ada tempat penyimpanan uangnya dan segala macam. Jadi kriminalitas dan kenakalan remaja pada saat ini sudah mulai modern ya. Kita bisa berkatakan seperti itu. Jadi dengan cara-cara modern. Kriminalitas kenakalan remaja juga seperti itu. Jadi seperti menggunakan media-media sosial. Menggunakan media sosial itu seperti misalnya bertemu dengan perempuan melalui media sosial, kemudian melecehkan perempuan tersebut, orang tersebut melalui media sosial, itu kan banyak terjadi pada saat ini dan itu adalah kenakalan remaja dan kriminalitas di era globalisasi. Kemudian pencemaran. Pencemaran ini sangat umum, sangat besar sekali terjadi akibat globalisasi. Karena kalian tahu bahwa globalisasi ini kan didukung dengan industrialisasi. Industrialisasi itu maksudnya adalah membangun atau menciptakan banyak sekali barang. Jadi seperti sekarang orang tidak hanya punya satu handphone, di dalam rumah ada 5 handphone, kemudian segala macam yang diinginkan itu bisa dibeli dengan cepat. Kalian FYI for your information. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa satu handphone yang kita pegang itu saat membuatnya itu membutuhkan bahan seberat 75 kg. Bayangkan. Berat saya tidak sampai 75 kg. Kalian bayangkan ada orang beratnya 75 kg. Kemudian kalian bayangkan dari berat 75 kg itu menjadi satu buah handphone. Berarti berapa banyak yang akan dibuang, berapa banyak limbah yang akan dibuang ke lingkungan kita. Sangat banyak sekali. Kemudian ini lagi, sekarang kan sedang trennya belanja online. Kalau kita belanja online itu biasanya konsumen kan suka kalau barangnya itu di bubble wrap. Kalian tahu bubble wrap kan yang bulat-bulat itu. Kalau bubble wrapnya banyak itu berarti kan semakin aman barangnya dikirim dari luar kota. Namun tanpa kita sadari, tanpa kita pedulikan, sebenarnya bubble wrap itu kan setelah kita buka, setelah kita mainin cetas kan kita nggak gunakan lagi, kita buang lagi ke lingkungan. Berarti karena adanya globalisasi ini maka kita tuh seperti sangat mudah sekali membuang-buang sampah ke lingkungan kita. Jadi industrialisasi, kemudian segala macamnya dalam globalisasi itu sangat mendukung adanya pencemaran. Kemudian yang terakhir adalah individualisme. Ya, kembali lagi seperti sekarang ini kita banyak sekali hal-hal yang bisa memenuhi keinginan kita. Kita ingin makan ini, kita tinggal pesan. Kita sedang bosan, kita main handphone. Kita main handphone bisa sampai seharian, apalagi kalau tidak sekolah. Kemudian kita bisa main game online. Main game online, kita berbicara dengan orang lain pun dari game online tersebut. Kemudian kalau misalnya kita bosan lagi, kita bisa memenuhi keinginan kita dengan menonton TV. Kemudian kalau misalnya kita tidak ingin menonton TV, mungkin kita bisa jalan-jalan ke kafe dan segala macam. Jadi dalam era globalisasi ini banyak sekali hal-hal yang bisa memenuhi keinginan kita, memenuhi kenyamanan kita, dan hal tersebut membuat kita semakin individual. Kita semakin merasa kalau diri kita sendiri itu bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak lagi membutuhkan orang lain. Saat kita bosan, kita tidak mencari orang lain untuk mengobrol. Pada saat kita ingin makan sesuatu, kita tidak lagi mengajak orang untuk membuat makanan bersama atau keluar makan bersama dan segala macam. Jadi di era globalisasi ini karena orang merasa bisa memenuhi keinginannya sendiri, maka dia tidak lagi bergantung kepada orang lain. Akhirnya bisa menimbulkan seseorang itu individualismenya semakin tinggi. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Saya menyantumkan satu link video lagi yang bisa kalian tonton terkait dengan pencemaran. Semoga video tersebut membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.